Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Habib Solikin, SE, SYMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Kami dari kelompok 1 dengan tema lingkungan industri keuangan syariah, kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah, yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Laid Sanik, Maulidia Finta Nurjanah, dan Sofiatun Nimah. Untuk materi yang pertama, yaitu lingkungan industri keuangan syariah, yang akan disampaikan oleh Laid Sanik. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama, materi lingkungan industri keuangan syariah. Di Indonesia memiliki beberapa hal penting pada lingkungan industri keuangan syariah, diantaranya pembiayaan tanpa bunga, yakni perbankan syariah memberikan pembiayaan tanpa bunga atau riba. Yang kedua, menghindari investasi bisnis yang dilarang Islam. Perbankan syariah menghindari investasi dalam bisnis yang dilarang oleh Islam seperti alkohol, judi, atau industri yang tidak sesuai dengan etika Islam. Yang ketiga, batasan pembiayaan. Bank syariah tidak akan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, produk keuangan syariah. Produk keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya. Yang kelima, kendala pengembangan keuangan syariah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan regulasi pemerintah yang kurang kuat. Yang keenam, potensi pertumbuhan industri halal. Bank syariah memiliki potensi yang besar dalam mendorong majunya pertumbuhan industri yang halal. Kemudian, kebijakan dan perencanaan pembiayaan syariah. Berikut merupakan faktor penting dalam kebijakan kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Yang kedua, kebijakan pengkreditan yang jelas. Yang ketiga, kebijakan pengkreditan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pengkreditan bank. Yang keempat, kebijakan pengkreditan harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang kelima, kebijakan pengkreditan wajib diteliti kembali apakah telah tercakup dan sesuai dengan pedoman. Yang keenam, kebijakan pengkreditan menjadi acuan dalam pedoman pelaksanaan kredit. Yang ketujuh, bank wajib menyampaikan kebijakan kredit dan wajib mendahulukan persetujuan Dewan Komisaris. Yang kedelapan, Bank Indonesia memantau, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kebijakan pengkreditan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan kredit yang akan dipresentasikan oleh Maulidia Finta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, materi yang selanjutnya adalah perencanaan kredit pembiayaan. Perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan tujuan pemberi kredit, cara menetapkan sasaran, program dari segi sektor ekonomi yang akan dibiayai. Faktor penting dalam perencanaan kredit yaitu yang pertama, kondisi dan ekonomi moneter secara makro. Yang kedua, kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang juga yang lain. Yang ketiga, memberikan fasilitas pembiayaan. Yang keempat, komposisi dan kemampuan bank dalam menghimpun dana. Yang kelima, strategi pemasaran produk bank. Yang keenam, kebijakan pembangunan pemerintah. Untuk materi yang selanjutnya, tujuan perusahaan dan implementasi ekonomi. Berbagai negara, pandangan para pemikir ekonomi tentang tujuan suatu perusahaan memungkinkan munculnya berbagai macam teori. Menurut Al-Habasyi, setelah meneliti tujuan perusahaan, teori tersebut menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan banyaknya ragam sasaran atau tujuan perusahaan dan memaksakan pembuatan fungsi matematik ajaran Islam.
Hasilnya berisi tentang keseimbangan antara perolehan moral dan spiritual. Yang kedua, perusahaan seharusnya mampu memperoleh kekayaan yang sewajarnya dari pengembangan perusahaan untuk kebaikan umum. Yang ketiga, konsumen di dalam masyarakat Islam cenderung ingin menghasilkan barang lebih banyak dan harganya lebih murah. Yang keempat, keuntungan yang berlebihan dalam arti supernormal profit dengan cara memproduksi barang-barang perusahaan diharapkan bisa memenuhi keperluan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar ini diantaranya produksi barang-barang untuk kesejahteraan orang lain. Dan yang terakhir, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dibebankan kepada keadaan, tetapi harus dicapai dari kerjasama antar pengusaha. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang utama dan yang pertama itu harus dicapai adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Islam tidak melarang untuk mencapai keuntungan selama masih dalam etika Islami. Adapun dalam perusahaan konvensional, suatu perusahaan hanya dituntut untuk mencari keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan secara Islam. Tata kelola perusahaan secara Islam berdasarkan model berorientasi stakeholder. Model ini menyajikan dua konsep dasar, prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu prinsip hak milik dan prinsip kerangka kontrak. Tata kelola setiap perusahaan dalam Islam diatur oleh syariah bagi semua stakeholder, termasuk pemegang saham, manajemen, dan stakeholder lain seperti karyawan, para pemasok, para pemodal, dan masyarakat. Selanjutnya, struktur tata kelola pengelolaan perusahaan. Yang pertama yaitu tingkat tertinggi manajemen adalah Dewan Syariah yang berwenang untuk mengawasi kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Dewan Syariah berperan memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu Dewan Direksi, di mana beliau bertindak atas nama pemegang saham yang memiliki tugas memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu para pemegang saham. Mereka memiliki kewajiban menyediakan modal usaha. Selanjutnya para manajer mempunyai tugas pengelolaan perusahaan sebagai wujud pemberian kepercayaan dari seluruh stakeholder, bukan hanya dari pemegang saham saja. Yang keenam yaitu karyawan berkewajiban menjalankan tugas sesuai deskripsi jabatan masing-masing. Yang ketujuh yaitu para stakeholder lainnya seperti penasihat, pelanggan memiliki tugas memenuhi semua kewajiban kontrak mereka. Selanjutnya proses dan pentingnya perencanaan syariah strategis. Perencanaan strategis menurut Stoner dan Wankel adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan progres strategis dalam dilaksanakannya sesuai kemampuan dan kondisi yang berkembang. Selanjutnya dalam perencanaan syariah memiliki prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang di dunia perbankan prinsip tersebut dikenal sebagai 5C plus 1S, yaitu yang pertama karakter, yaitu penilai terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajiban. Yang kedua yaitu capacity, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemauan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran
pembiayaan pada masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atau secara sarana usahanya seperti toko, karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu capacity, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Selanjutnya yaitu kolateral, yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut. Selanjutnya, condition. Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi dari calon nasabah yang terjadi di masyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Yang terakhir yaitu syariah. Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai tidak melanggar aturan syariah atau sesuai dengan fatwa DSN, di mana fatwa tersebut berisi tentang pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudorobah. Sekian presentasi kami pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.